untuk mensintesakan morfologinya dulu, bentuk dasarnya dulu. Oke, bentuk dasar yang paling umum adalah seperti ini. Oh, berarti kalau poison ivy dia yang paling bisa dilihat bahwa itu daun poison ivy adalah dua warna pada daun poison ivy. Karena biasanya dia variegatum atau variegata. Maka muncul dua warna yaitu hijau dan putih. Warna sudah kita dapatkan. Kita masukin di kotak, kita kasih centang. Pawang, I got the color. Berikutnya ada shape. Shape ada morfologi lagi yang nama shape, bentuk. Bentuknya adalah daun tersebut agak melengkung ke bawah. Dia mempunyai pada bagian ini mempunyai sulur. Maka bentukan tersebut kita pikirkan dan kita sintesakan. Oke, ada bentuk lengkungan ke bawah dan sulur. Oke, masukin lagi ke kotak. Serp, kita centang. Gambaran besarnya adalah seperti itu. Jadi menurutku, ketika kowe nggawe bentukan poison ivy tapi parsial, it's okay. Misalnya bangunannya adalah saya membayangkan satu bentuk dari batu-batu biological, biasanya ditandai dengan barang apa yang ada di lapangan, yang ada di satu tempat, dan itu dibangun berdasarkan apa yang ada di tempat tersebut. Arsitek yang paling hebat di sini adalah Frank Lloyd Wright. Aku punya bukunya juga dibeliin sama kamu. Frank Lloyd Wright ketika membuat suatu bangunan yang bersifat biologi, mendata segala sesuatu yang ada di lapangan tersebut, terus membuat suatu bentukan tentang batu-batu, contohnya adalah falling water. Membuat suatu sintesa desain untuk bangunan tersebut, disintesakan lagi begitu sampai detail-detail, sampai pada penggunaan ruang dan lain-lain yang memang sudah dibahas lebih bagus di buku-buku arsitektur. Gitu. Nah, bagaimana dengan what you say about thinking, biological thinking atau analogical thinking, analogical something like that. It's about mathematics. Pola berpikir seperti yang saya sebutkan di hal yang pertama tadi. Aku hanya flashback aja supaya lebih menjiwai dari bangunan kita nanti. Gitu. Nah, sebagai orang yang bisanya cuman asah-asah di dapur, ini kan yang jadi pertanyaanku adalah, kalau kita berhadapan dengan arsitektur, berhadapan dengan desain, kita selalu memiliki ada yang disebut sebagai landscape dan building. Ya, bioanalogical itu lebih baik diterapkan di landscape atau pada building. Artinya, kalau kita mempunyai space yang terbatas, kalau aku ingin rumahku memakai konsep-konsep yang bio gitu, berarti mungkin akan di building. Tapi kalau saya space-nya luas, apakah itu bisa saya terapkan tadi seperti yang disebut di awal, di pad-nya atau apanya? Itu sebetulnya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang arsitek ketika menghadapi tukang asah-asah yang sangat cerewet mengenai desain. Oke. Kalau site-nya besar, apakah pisau tinggu, ya apakah itu bisa dipakai pada bagian pad, katakanlah pedestrian, atau kalau bangunannya sempit berarti boat bisa dipakai sebenarnya. Arsitektur itu lebih pada suatu membangun sesuatu bentukan dengan teori-teori dan sebagainya berdasarkan sebenarnya need, kebutuhan, berdasarkan lapangan. Kamu pernah bilang apa? Function, form, and itu sudah mati. Form follow function. Sebenarnya nggak mati sih. Itu adalah semacam. Terus jadi tidak juga. Selama fungsinya masih utuh, selama fungsinya sama. Oke, aku mau buat ruang kerja nih. Bentuknya gimana? Apakah bentuknya harus, kalau ruang kerja itu harus kotak, ya tergantung saya loh. Saya nyaman dengan ruang kerja yang bundar ya boleh. Ruang kerja yang setengah lingkaran juga boleh. Itu kan function dari ruang kerja. Balik ke landscape atau building.
Lah kamu loncat-loncat, aku nakone bingung kok. Ya aku kan pikirannya kayak kowe random. Cek, juk ngono, balik ke pet ki mau. Bicara tentang biological, biostructural analogi dalam arsitektur. Tak pikir sah-sah aja misalkan petnya kita ini tiba-tiba muncul suatu bentukan yang setelah disintesakan dari bentukan ranting-ranting misalkan. Bentukan ranting-ranting yang menaungi dari pet kita. Ada pet ya satu untuk pedestrian kita, sehingga kita sampai di tempat tersebut dengan pengalaman yang bagus. Itu salah satu fungsi dari sirkulasi yang benar. Kalau cuman sekedar pet, ini mungkin yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau cuman sekedar pet tanpa ada pengalaman visual, pengalaman rasa, ketika kita berjalan menuju suatu area, yang terjadi semuanya menurutku adalah flat aja gitu loh. Oke, bicara tentang biological lagi, aku suka pakai kata-kata bicara. Oke, tentang biological, biostructural yang akan kita pakai tadi sebagai contoh adalah seperti itu. Ranting, tapi mungkin sudah disintal bentuknya mungkin lucu gitu dengan penggunaan material yang juga lucu atau hijau, atau justru malah full pohon yang dibentuk. Apakah itu salah? Enggak kan? Asik juga kan? Kemarin kayak kita lihat di Jepara itu bambu-bambu itu disatukan, jadi membentuk satu koridor gitu. Kayak berjalan under the pohon yang kayak berjalan di bawah lengkungan. Itu juga bentukan biologi sebenarnya, cuma tidak disintesa secara arsitektur dan desain. Tentang landscape rumah, makro, mikro. Rumah adalah bagian dari landscape, bangunan-bangunan adalah bagian dari landscape. Apabila semuanya menjadi satu kesatuan yang manis antara landscape sama rumah, atau justru membuat hierarki yang menarik. Mbok bayangke suatu resort, if I could say like that, resort hijau, semuanya adalah padi-padi, walaupun padinya tetangga, semuanya. Muncul satu titik padi, sawah itu kan biasanya besar. Kita hanya membutuhkan lahan katakanlah 36 meter persegi untuk plus, itu sudah plus sirkulasi 36 meter persegi. Padahal biasanya sawah itu ya sekitar 150 meter. Kita ambil the part of it, itu tiba-tiba muncul warna putih jelek. Tiba-tiba di sana juga muncul warna putih jelek. Bahkan barangkali bentuknya kayak misalnya kayak jamur gitu. Lucu banget gak sih? Panu maksudnya. Bukan, jamur kayak jamur kuping, Volvariella volvaceae misalnya gitu ya. Loh, itu biologi loh. Tapi harus disintesakan bagus. Misalnya contohnya, gimana kalau kanopi jamur itu kita pakai membran. Tapi bentuknya tetap seperti kanopi yang bulat begitu, tapi kita sintesakan bentuknya mengikuti dari pola huniannya. Kayak gitu loh. Itu yang namanya sintesa. Oke, last question. Kalau aku cuma punya tanah 120 dan di perkotaan, apakah aku masih bisa melakukan biostructural analogi di dalam rumah saya? Apakah saya harus menjadi orang yang sangat tajir untuk mewujudkan? Ini bukan masalah tajir tidak tajir. Ini masalah kamu tuh punya wawasan apa enggak? Aku wis ra duwe wawasan tur lemah cilik, tapi kan repot. Bisa. Kenapa tidak? Salah satu
salah satu pemenang kemarin yang arsitektur dunia itu malah di Jakarta. Rumahnya tipe kecil, 2 lantai, model huniannya modern, lucu banget deh, kecil loh itu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus biostructural, kenapa tidak genre yang lain? Bisa toh? Sebenarnya bisa gitu. Tinggal sebenarnya keinginan itu harus sesuai dengan what can I say, circumstances-nya seperti apa. Tidak bisa tiba-tiba muncul bangunan yang aneh ketika circumstances kita itu semuanya serba nggak karuan. Oke, Itu kesombongan. Itu akan jadi pembicaraan yang berikutnya. Apakah saya tidak boleh memikirkan sesuatu yang aneh pada circumstances yang Ya,